Oke, kembali lagi di Altan Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan video sebelumnya guys ya, yang ngebahas tentang pemasangan dari one way ganda ya, one way produk ganda. Nah, selanjutnya kita akan videokan bagaimana sih caranya untuk pemasangan ataupun perakitan di area kopling ya, terkhusus di kampas kopling, karena produk kopling takutnya buat teman-teman yang baru bongkar ini sedikit kesulitan ya untuk di tata cara pemasangan seperti plat koplingnya ataupun per mataharinya ini guys ya. Sepeda motor ini Jupiter Jet New ya guys ya, ataupun Jupiter Robot yang masih sistem karburator. Vega Jet Air pun sama ya, cuman maksudnya sama itu dalam arti bentuk fisiknya sama. Kalau untuk komponennya kita juga nggak terlalu memperhatikan seperti penempatan ring ataupun gear-gearnya ya. Jadi mungkin penempatan posisinya saja yang kurang lebih sama, jadi bisa diaplikasikan di Vega Jet Air. Nah, jadi singkat cerita, motor ini sebenarnya baru bongkar ya guys ya, baru bongkar. Nah, kalau kita lihat kan kampas gandanya ini masih baru nih. Nah, jadi penggunanya mengeluhkan masalah koplingnya selip ataupun nggak ada tenaga ya, kurang lebih nggak ada tenaga. Setelah kita tes ternyata selip kopling di engkol juga sudah loss ya. Nah, ini sebenarnya ini kita mau kita rapatkan lagi tadinya sama penggunanya, cuman katanya nggak usah lah bang, katanya ini juga baru, katanya sudah. Biasanya kita kalau penggantian ini kita dekatkan lagi guys ya. Tuh, ini jaraknya masih terlalu jauh. Kita dekatkan fungsinya untuk supaya motor ketika berhenti ataupun baru awal mau jalan, kita gas sedikit aja dia sudah jalan. Kalau ini kan dia melontarnya agak jauh ya jaraknya ya. Ya memang butuh proses sih, ini harus kita tambah lagi menggunakan las ya. Memang prosesnya sedikit lebih lama. Namun penggunanya nggak usah, udah pasang aja, karena dia mungkin melihat akselerasi sebelumnya dirasa sudah cukup, ya udah monggo ya, langsung kita rakit aja. Jadi ada keausan di bagian apa sebutan di daerah kalian ya, satelit koplingnya ya. Nah, ini sudah mengalami aus nih, tuh sudah dalam. Karena untuk penyakit di Jupiter Jet New ini ataupun di Vega Jet Air sering sekali mengalami keausan di bagian satelit ataupun lawannya ya. Kita nyebutnya satelit dan lawan satelitnya. Nah, jadi ada jarak yang mengakibatkan kopling itu nggak tertekan secara sempurna ya, ataupun kuat. Ditambah lagi kan pernya bukan menggunakan sistem per biasa, melainkan per seperti plat ya. Makanya disebut dengan per matahari ataupun plat matahari. Nah, untuk di bagian satelitnya diusahakan cari part yang original ya guys ya. Ini kita beli satu pasang. Untuk harganya di kisaran 130 ribuan ya, tergantung di daerah kalian masing-masing. Untuk kode partnya ini bisa kalian lihat 5D9, sepertinya sama ya dengan Vega Jet Air ya. Karena kalau saya juga kurang paham ya guys ya, kurang menghafalkan untuk kode-kode part, jadi harap dimaklumkan ya. Ya mungkin bisa share ke kolom komentar kalau memang ada persamaan untuk kode partnya. Oke, jadi langsung kita rakit. Untuk tahap awal kita rakit di bagian kampas ganda dulu ya. Kampas ganda kan kemarin sudah kita jelaskan untuk cara pemasangan di bagian one way nya. Nah, untuk di bagian dalam ini kita tempatkan gear. Kalau gear ini sebenarnya sama saja ya, sama saja, cuman kalau lihat dari bentuk fisiknya ini di bagian dalam ya. Kita taruh, jangan terlalu didorong, kita paskan dulu dengan gigi pompa oli ataupun gear yang plastik ini ya. Nah, ini nggak ada titik top, nggak ada, bebas langsung bisa dimasukkan. Lalu di bagian kampas gandanya kita lanjutkan, posisinya menghadap keluar ya, seperti ini ya. Nah, set, sudah kita masukkan. Lalu di bagian mangkok gandanya yang sudah terisi dengan one way yang di video sebelumnya sudah kita jelaskan cara pemasangannya. Dia ada bosnya seperti ini, ada siringan oli di sini ya. Kita masukin. Nah, setelah masuk kalian perhatikan dulu. Nah, ini berputar bebas, kalau kita putar kiri, kalau ke kanan nyangkut, menggerakkan krek as. Ya, tuh bandulnya. Tuh dia keras, kalau gini loss. Lalu selanjutnya kita kasih ring. Nah, ringnya juga ini harus diperhatikan ya guys ya. Biasanya kalau ring ganda ini, ring kampas ganda, dia ada permukaan yang melengkung ya, sedikit aja. Ada yang gini ya, intinya kalau kita hadapkan seperti gunung ya begini, kalau kita balik seperti mangkok ya. Jadi
kalian cari yang bentuknya seperti mangkok, itu cekungnya menghadap keluar, cekungnya keluar. Jadi bagian dalam itu tengahnya aja yang belendung, apa ya bahasanya ya. Karena gini, kalau bagian cekungnya kita hadapkan ke dalam, karena kita nggak tahu nanti ketika kita kencangkan, ada ya pernah kejadian juga, sering juga sih, ketika mur ini kita kencangkan, ini nggak bisa bergerak bebas. Tuh ya, dicoba juga nggak masalah, itu lebih bagus ya. Jadi seperti ring per kan cara kerjanya. Kalau yang cekungnya kita hadapkan ke dalam, kalau dikencangkan nggak ada masalah, ya udah berarti sudah beroperasi dengan normal. Cuman saya terbiasa dengan cekungnya di luar, karena banyak kejadian seperti itu ya guys ya. Nah ini cekungnya di luar nih, dan penempatan murnya juga benar. Tuh ini bekas murnya ya. Nah gini. Nah sekarang coba kita tes. Kok ini untuk murnya menggunakan kunci sok 17 ya. Oh ini agak seret nih. Nah ini catatan buat teman-teman, ketika pengencangan ini diusahakan ketika ngencengin jangan menggunakan apa namanya, obeng ketok itu yang kita ketok ya. Biasanya kalau seperti itu rumahan one way nya yang plastik itu biasanya pecah. Kalau sudah pecah kan ya nggak mungkin kemana-mana, dia nyangkut tetap di situ. Mungkin berjalannya waktu bisa sehari 2 hari kumat lagi, dia nggak bisa diengkol ya. Jadi harap diperhatikan. Kalau untuk di bagian kopling mungkin masih bisa, cuman ya pelan-pelan ya. Makanya diusahakan punya alat impact ya guys ya. Kalau nggak ada ya nanti kita coba ditahan aja di bagian sininya, mangkoknya. Nah setelah kencang, ini saya kencangkan dulu ya. Nah jadi kalian harus cek lagi, ketika bergerak ke kiri dia harus bebas, nggak boleh seret. Kalau dia seret berarti posisi ringnya salah, ataupun bos-bosannya ini terlalu rendah, ataupun di bagian ringnya itu yang nggak pas ya biasanya ya guys ya. Jadi harus diperhatikan ketika kita kencengin, ini harus bebas. Nah untuk pemasangan ataupun penahannya kalian gunakan apa ya, kita nggak bisa jelaskan secara detail untuk proses pengencangan. Kalau kalian punya alat ini bisa gunakan alat ini. Nah disangkutin sini aja, kita tahan baru kita kencengin. Kalau proses ngencengin ya, kalau proses membuka itu nggak bisa, karena kan bergeraknya ke kiri, tuh dia los ini kalau kita tahan. Jadi mungkin nah ininya dimasukin lagi ke dalam supaya nyangkut di bagian asprodo gandanya ini. Nah ini jadi yang kita tahan kampas ganda ya, bukan mangkoknya. Kalau proses pembukaan diketok juga nggak apa-apa sih, cuman ya harus hati-hati, biasanya kadang mau pecah dia casing dari one way nya. Harus diperhatikan, nggak boleh sampai seret. Kalau seret itu nanti nggak fungsi dari fungsi kampas gandanya, jadi masuk gigi dia langsung loncat gitu ya. Masalah yang terjadi biasanya seperti itu. Oke kita lanjut ke bagian pemasangan dari kampas kopling. Nah untuk awal kalian perhatikan bosnya ini bos letaknya di bagian sini ya. Di dalamnya nggak ada ring lagi, langsung masukin bos, lalu kita masukin gearnya, rumahannya ya, apa bahasa kalian ya. Nah jadi nanti bertemu dengan gear prodo ganda seperti ini. Nah ini harusnya diganti juga nih, tuh ada oblak nih. Itu tadi ya, kalau sudah dandan kan kalau nggak sekalian itu kadang ya kita juga nggak bisa memaksakan budget ya guys ya. Lalu sesudah pasang seperti ini, lalu ada ringnya bergerigi. Nah kita masukin. Nah selanjutnya kita pasang apa ya, satelitnya ya. Nah seperti ini kita masukin. Nah ini harus lancar. Nah selanjutnya kita kencengin ya di bagian murnya kita pasang dulu. Nah selanjutnya ada ring seperti ini ya sebagai penahan. Sebenarnya kan ini ada lebihnya guys ya, karena ini patah semua nih. Biasanya kalau sudah ditekuk kita datarkan lagi untuk membuka mur ini, kalau kita tekuk lagi biasanya patah. Itu nggak masalah, karena nggak semua sistem sepeda motor murnya menggunakan kancing seperti ini ya. Asalkan kencang dia nggak akan kendur ya. Nah ini langsung kita pasang.
Nah kalau untuk pengencangan ini nggak apa-apa menggunakan obeng ketok, cuman jangan semangat banget ya, harus diperhatikan, harus ya diperhatikan karena di bagian sini kan ada bearing, ada kelahar ya, jadi harus hati-hati, pelan saja, yang penting berfungsi untuk memutarkan murnya. Ini harus ditahan mungkin ya, bisa orang dua, karena kalau sendiri kan kita kencengin geraknya terlalu lancar, bisa orang dua kencengin lalu ketok. Makanya sebaiknya gunakan impact ya kalau teman-teman ada ya, ataupun ya kalau kreasi kalian lah untuk menahannya seperti apa ya. Kita kencangkan dulu. Oke, sudah cukup ya. Nah, selanjutnya kita pasang kampas koplingnya. Nah, ini kampas kopling ini sebenarnya ada dua macam, karena itu tadi ya, kita nggak terlalu memperhatikan ya guys ya. Dua macam itu yang dimaksud geriginya ini. Kalau ini kan terbilang kecil-kecil banyak ya. Ada yang dia besar, cuman jumlahnya sedikit. Nah itu kita juga kurang paham untuk spesifik untuk sepeda motor apa yang pasti di Vega ZR sering ya gitu ya. Makanya kalau kita beli partnya harus bawa contohnya, ataupun kalau sudah paham yang kecil, ataupun yang besar untuk kampasnya, karena pengaruh dari bagian sini juga itu ya. Kita juga nggak tahu keluaran, mungkin keluaran tahun berapa gitu ya. Nah kampas kita pasang satu, lalu selanjutnya platnya, plat koplingnya. Nah untuk plat kopling juga harus diperhatikan, dia posisinya aus enggak, kondisinya maksudnya ya, untuk fisiknya. Kalau ini masih bagus, masih normal, lalu kita pasang. Nah ini kan ada kaki 3 buah nih, kita posisikan yang pas. Coba kita tes di sini. Nah ini masuk ya, tapi kayaknya sepertinya sama aja ya. Oh beda ya guys ya, oh sama. Nah bisa langsung masuk. Lalu kampas selanjutnya dia ada 2 lembar ya. Nah, ini kita masukin, dan lawannya ini kode partnya ya. Untuk lawannya sama nggak sih, 5D9 ya, 6351 ya. Coba bisa di screenshot ya. Oh di Vega ZR ya, sepertinya di Vega ZR yang untuk bagian sudut sininya itu berbeda ya, jadi harus diperhatikan. Nah, coba kita contohkan yang ini. Kalau ini sama nih ya, bisa langsung masuk tuh, mau dimanapun dia langsung bisa masuk ya. Nah ketika pemasangan ini, nah ini kan ada cekungan di daerah sini pokoknya ya, kalian masukin aja dulu, lalu coba tekan-tekan, dia bisa menekan kampas ini enggak. Nah berarti bisa ya, aman ya. Kalau diginiin dia belum bisa menekan, berarti ada yang nyangkut, dan itu berarti belum pas. Itu biasanya di Vega ZR yang seperti itu ya. Saya juga lupa sih guys ya. Jadi harus hati-hati, diamati, dicermati, nggak usah buru-buru. Namanya kita mungkin kalau kalian baru-baru bongkar ya, harus pelan-pelan dan harus telaten ya. Nah berarti ini lancar. Nah, selanjutnya kalian cari stud koplingnya ya, kita pasang dulu aja stud koplingnya ya. Nah seperti ini bentuknya, dan ketika membongkar ini harus perhatikan, biasanya ada pelor seperti ini guys ya. Tuh ini kita masukin aja, nggak mungkin lari kemana-mana, lalu kita masukin gini. Nah untuk ngeceknya gimana bang, biasanya kalau ini kita tekan, nah terus handle gigi kita coba kita tekan maju ya ataupun mundur, biasanya ini bergerak gini. Coba kita tes. Tuh ya, maju ya. Sebenarnya agak sulit ya, jadi mungkin kalau kalian lupa masang pelornya, pelor yang bulatan tadi, ketika ini kita masukin sudah dirakit semua nih, cuman handle gigi coba deh kita majuin untuk proses pengoplingan, kok jadi berubah jauh. Nah itu kemungkinan ada pelor di dalamnya ya, kalian bisa tambahkan untuk pelornya. Enggak juga nggak apa-apa, sepertinya masih bisa disetel, cuman terlalu dalam nantinya guys ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Pelor kita masukin, lalu di bagian studnya. Nah seperti ini bentuk studnya. Ini kita masukin, lalu ada pelat lingkaran ya. Nah bentuknya seperti ini, kita cantorkan aja di sini. Nah gini. Lalu di bagian pelat mataharinya, nah ini sesuaikan dengan kaki-kakinya ya, penempatannya ya. Nah kalau ini kan nggak pas nih, tuh ya harusnya di sini.
Nah ini nggak sejajar, berarti ini coba kita putar lagi. Nah coba di sini ini kita masukin. Nah ini pas, coba pelan-pelan aja. Nah tuh masuk ya, masuk ya guys ya, seperti ini. Lalu ada pelat lebar ya, lingkaran. Nah yang seperti ini. Nah, bukan seperti ini, melainkan seperti ini, karena yang lebihnya ini untuk menekan di bagian pinggirnya ini supaya ini tertekan. Plat yang di sini kan bisa naik ya, jadi bekerja seperti per, kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Nah ini coba kita masukin dulu, kita baut dulu ya, nanti kalian bisa lihat cara kerjanya. Untuk pemasangan kampas kopling mau dilumasi oli dulu nggak masalah ya, itu terserah kalian. Cuman biasanya saya posisi kering dulu karena agak risih ya, sudah dibersihkan kita pemasangan banyak lumeran oli. Mungkin ketika nanti sudah hidup kita kopling tekan aja ya, biarkan ini ngambang kan, nanti biar oli bisa terlontar masuk ke sela-sela bagian kopling. Oke, kita kencangkan menggunakan kunci T aja guys ya. Ini cukup ditahan pakai tangan aja, nggak usah mengencangkan yang berlebihan. Oke, sekarang kita tes pengoplingannya. Kalau untuk bebek Yamaha kan enak ya guys ya, tanpa menutup bak kopling kita bisa ngetes untuk main nggak koplingnya gitu ya. Oke, kita mulai. Ini kita masukin gigi ya, gigi satu aja kita pencet ke depan lalu kita tahan ya, pasti nanti dia akan naik. Aduh agak sulit nih. Nah kita masukin gigi satu tuh ya, lalu ban ini handle giginya kita tahan ke depan ya, masuk gigi satu kita tahan, lalu roda kita putar ke depan tuh, itu bebas ya, gerak bebas. Lalu coba handle gigi kita lepas tuh, lihat, perhatikan ini tadi ya, ini kan ngopling tuh ya, ngopling kita putar bebas lalu kita lepas. Nah dia nyangkut. Nah tuh ya, kalau rodanya kita putar ke depan kan dia ini bergerak, menggerakkan ini lalu menggerakkan bagian karkasnya. Tuh kalau kita putar mundur dia akan bebas tuh, karena kerja one way ya, one way yang sebelumnya kita jelaskan tuh. Jadi kalian ketika pemasangan kopling harus diperhatikan untuk fungsi atau tidak ya, jangan langsung pasang dulu baknya, takutnya ada kesalahan ya ataupun terselip. Nah ini kan masuk gigi nih tuh, dia nyangkut. Kalau kopling kita tekan, handle-nya kita tekan mentok tuh, ini kan nekan ke sini nih, jadi bebas dia tuh ya, loss ya. Kita lepas handle-nya. Nah perhatikan ini bergerak tuh, dia menekan lagi untuk di bagian kampasnya. Oke, berarti sudah normal ya, sudah bekerja sesuai dengan fungsinya. Oke, sekarang kita ke pemasangan asengkol yang bentuknya seperti ini ya, karena kalau untuk di bebek Yamaha kan tinggal cabut aja guys ya, kita nggak dandanin ini, berarti udah gelondongan seperti ini aja. Kita lihat centolannya, centolan ini nanti posisinya dia mentok di bagian, kelihatan nggak ya guys ya. Nah jadi yang centolan di sini, nah ini tertahannya di sini tuh ya, berhentinya di tep. Nah sedangkan yang siringan sini ini untuk penempatan pernya di sini. Nah makanya jauhkan aja dulu. Nah jangan terlalu dekat gini ya, memang kan prosesnya apa, penempatannya nanti deket ya kan di sini ya. Aduh, nah takutnya nanti kalian selip, makanya agak dijauhkan aja dulu. Kita fokusnya ke sini aja berarti, tanpa menghiraukan yang ini. Jadi kita masukin pernya. Nah ini sudah masuk tuh ya, udah masuk seperti ini. Ini tinggal kita putar aja tuh, dia udah mentok, mentok yang centolan paling dalam tadi ya. Kita langsung giniin, sudah. Berarti kalian ambil per yang ada di bagian bawah sini. Nah bagian bawah sini ini nyangkutnya di mana, di lubang yang sini tuh ya. Ini maaf ya sedikit nggak fokus, malah fokusnya di sini guys ya. Coba kita fokuskan lagi. Nah oke. Jelas ya, jadi centolan ini kita tarik menggunakan alat penjepit, terserah menggunakan tang ataupun media apapun ya. Ini kita pakai tang lancip biasanya ya. Nah ini kita jepit aja, ini kita tahan asnya,
kita jauhkan dikit deh. Ini kita tahan supaya dia nggak lepas ya, nggak lari keluar. Aduh sebentar, kotor ini. Aduh. Nah ini kita tarik. Nah lalu kita masukin ke sini. Nah sudah jadi. Kita ulangi lagi ya. Ini kita lepas lagi deh. Kita ulang lagi. Karena seperti ini kita jauhin aja dulu. Kita fokusnya ke bagian sini. Centolan ini kita hiraukan dulu. Nanti kan pasti mentok ya di bagian situ ya. Kita masukin. Kalau agak sulit karena ada pertemuan gear ya, gear antar gear. Nah ini sudah masuk. Kita balikan ini aja supaya tahu mentok nggak dia. Tuh udah mentok ya centolan yang bagian dalam. Lalu kita tarik pernya yang ada di sini tadi. Nah sini ya, jelas ya. Oke, kita tarik sembari kita tahan asengkolnya. Coba kalau nggak ditahan itu kadang mau keluar dia tuh. Tahan. Nah lalu kita masukin. Nah tuh ya, sudah jadi ya. Coba kita tes. Ngetesnya harus pelan-pelan, nggak usah terlalu semangat untuk engkolnya ya. Nah oke, engkolnya kita pasang dulu. Kita engkol pelan-pelan aja, kita tarik pelan-pelan. Tuh sudah bisa menggerakkan ya. Nah sudah bisa menggerakkan. Inilah fungsi one way tadi. Kalau nggak ada one way nggak mungkin bisa berputar ya bagian karkasnya. Tuh udah, sudah beres. Berarti selanjutnya langsung kita pasang bak kopling. Filter oli, jangan lupa filter oli yang nempel di bagian mesin sini ya. Nah bentuknya seperti ini. Tuh ya, kita masukin. Oh, jangan lupa. Lalu selanjutnya kalau perpaknya harus diganti ya, kalian ganti dengan yang baru ya. Nah untuk pemasangan bak koplingnya kalian harus perhatikan sealnya. Ini seal yang terhubung dengan as ini nih, as ganda. Makanya kalau ini agak kasar diamplas dulu dan dilihat masih rekat nggak, kadang ada sobek ya. Ini jangan disepelekan karena ini termasuknya jalur oli ya guys ya. Kalau sini sudah sobek, oli itu dia nggak bisa masuk ke dalam, melainkan jatuh lagi di bagian sisi-sisinya gitu ya. Karena kalau bocor, kerja dari pompa oli untuk naik ke atas itu juga agak sulit nantinya guys ya. Jadi harus diperhatikan. Dan di bagian filter oli juga, kalau memang sudah jelek, sudah aneh lah gitu ya, lebih baik diganti ya. Kan filter oli terbilang masih terjangkau untuk harganya. Karena kan oli masuk ke sini, disaring dulu kotoran-kotoran, baru dia naik masuk ke bagian head ya, untuk bersirkulasi gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Untuk perpaknya menggunakan perpak Vega ZR itu sama ya. Ini kita juga labelnya Vega ZR tuh sama. Yang penting harus perhatikan. Nah jalur-jalur sini jangan ada yang tertutup. Karena kita pernah yang bongkar ya Vega ZR juga nggak tahu dia. Oh dia buat perpaknya buat dari bahan perpak ya, apa seperti TBA gitu ya. Nah ternyata jalur-jalur sininya nggak diperhitungkan, ujung-ujungnya oli nggak naik, malah hancur semua ya di bagian head-headnya karena nggak ada sirkulasi oli. Komponen seperti noken as, piano itu nggak bisa terlumasi jadinya ya. Kita tempelin gini aja kalau untuk meyakinkan. Tuh kan sama ya. Nah, kurang lebih sama. Pokoknya harus diperhatikan ya guys ya. Ya sekarang kita pasang dulu. Nah ini harus dikasih grease supaya licin, jadi gampang masuk ya ke bagian asnya ini. Oke kita pasang dulu. Nah ini tips buat kalian ya, jika misalnya perpaknya sulit ya untuk diratakan, ini jangan dimentokin dulu. Jangan dimentokin dulu, karena kalau dimentokin kan otomatis perpak itu nggak bisa berubah ya. Jadi biarkan agak ngambang ataupun gantung, baru baut-bautnya kita masukin. Misalnya kita masukin satu agak seperti nyangkut di perpakan, bisa kita posisikan dengan benar gitu guys ya. Nah, kalau sudah masuk semua, sudah nempel, misal contoh
Nah ini misal kalau kita sodok, jangan disodok ya, tuh kan nyangkut perpak, coba sembari kita putar. Nah ini udah nyangkut nih, udah lainnya lakukan seperti itu ya. Jika semua sudah, baru dirapetin gitu guys ya. Nah ini kan sudah kita pasang semua tuh bautnya ya. Ini dalam posisi belum rapat. Nah kalau bautnya sudah masuk semua, baru kita dorong. Nah gitu ya, sudah pas, baru kita kencengin semua ya. Itu tips buat kalian, karena kalau perpak bukan ori kan biasanya lemes ya, sangat lemes sekali. Makanya jangan dimentokin, kita masukkan dulu bautnya. Kira-kira seperti itu ya. Nah ini sudah kita baut, sudah kita kencangkan semua. Dan untuk pemasangan filter oli nggak perlu kita videokan ya guys ya, karena nggak mungkin kok terbalik dia. Nah ini kan bentuk penampakannya. Kalau dipasang seperti ini kan nggak mungkin masuk tuh, berarti yang sini yang dalam tuh. Jadi dia nggak mungkin akan terbalik. Masukin aja langsung. Di sini ada karetnya. Kalau karet masih bagus ya langsung pasang aja ya. Biasanya kan ada yang keras dan mencarinya agak sulit ya. Kalau kalian mau coba sistem pompa oli berjalan dengan baik nggak, ataupun olinya naik nggak sih? Nah kalian bisa tesnya dari sini dulu ya. Di sini kan ada lubang kecil ya guys ya. Nah di sini nih ada lubang tuh. Jadi kalian engkol-engkol dulu, engkol terus, lalu nanti ada keluar oli dari sini. Berarti itu sudah normal ya untuk pompa olinya. Oke, ini kita skip aja untuk pemasangan filter oli. Kita lanjut ke penyetelan kopling. Untuk area penyetelan kopling letaknya di sebelah bagian kiri guys ya. Dan ini untuk penyetelannya. Nah ini menggunakan obeng, dan murnya ini menggunakan kunci 10 ya. Nah kalau ini kebetulan sudah ngopling sih. Jadi cara ngeceknya gini aja nih guys ya. Kita tekan, ini kita tahan, lalu roda ini kita putar, mau nggak? Nah muter tuh. Lalu kita lepas pelan-pelan. Lepas pelan-pelan dia sampai batas serotnya di mana. Nah tuh. Berarti ini ada ngopling. Ini kita tekan lagi, lancar. Tuh ya, ini kita lepas. Nah jadi ini sudah cukup sih. Kalau kalian masukin gigi tahan, cuman ini belum mau los, misal seperti ini. Nah misal masih seperti ini ya, kita giniin terus dia masih nggak mau muter. Ini kita tekan, berarti setelannya harus kita kencangkan lagi ya. Nah jadi baut mur 10 ini kita kendorin, lalu yang obeng ini kita kencangkan ke arah kanan ya, supaya bisa nonjok lagi. Nah itu yang saya bilang tadi, diperlukannya satu buah gotri ataupun pelor gitu ya guys ya. Karena kalau memang kadang kan kita lupa pelornya nggak terpasang ataupun hilang. Nah ini mau nggak mau harus kita kencangkan lagi agar supaya bisa ke dalam lagi gitu ya. Oke, mungkin itu aja guys ya, tutorial cara pemasangan kampas kopling. Jadi buat teman-teman yang memang sedikit kurang memahami ataupun tidak detail, sekali lagi saya mohon maaf. Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, tonton video yang lain, barangkali ada yang bermanfaat ya. Pasti salah satunya adalah yang bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, klik loncengnya, lalu klik yang tulisan semua ya, agar setiap video terbaru dari kami teman-teman dapat notifnya. Jangan lupa juga di share ya, barangkali ada manfaatnya untuk orang lain, tentunya akan menjadi berkah. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.